Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu cuci tangan, menggunakan sabun, dan tidak lupa menggunakan sanitizer. Pada kali ini, kakak akan menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia, beserta ciri-cirinya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan pulau-pulau menyebabkan fauna di Indonesia beraneka ragam. Bahkan, Indonesia masuk ke dalam negara mega biodiversitas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Zaire. Negara mega biodiversitas merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Penyebaran fauna di Indonesia dapat dilihat dari karakteristik hewan-hewannya. Berikut adalah penjelasan tentang penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna berdasarkan garis Willis. Garis Willis didasarkan pada hipotesis yang digunakan oleh Alfred Russel Willis, seorang ahli zoologi, tentang jenis fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Willis mengatakan bahwa antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, yang letaknya bersebelahan dan hanya berjarak sekitar 24 km, ternyata terdapat jenis flora dan fauna dengan perbedaan yang sangat kontras. Dapat dikatakan bahwa jenis fauna yang ada di Pulau Bali dan Pulau Lombok memiliki ciri khas masing-masing, walaupun jarak kedua pulau tersebut ini nggak begitu jauh. Oleh sebab itu, Willis membuat batas berupa garis pemisah yang abstrak. Garis tersebut terbentang mulai dari Selat Lombok sampai melewati Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Yang mana sih garis Willis? Yang itu, yang ditunjukkan oleh Komodo, yang terbentang dari Pulau Sulawesi sampai memisahkan Pulau Bali dan Lombok. Itu yaitu. Lalu selanjutnya, penyebaran fauna berdasarkan garis Weber. Tidak hanya Willis, ada juga seorang ahli zoologi bernama Max Wilhelm Carl Weber yang meneliti fauna di wilayah Indonesia. Weber juga membuat batas berupa garis pemisah yang abstrak, yang memisahkan fauna di bagian tengah dan timur Indonesia. Garis tersebut membentang mulai dari timur Sulawesi sampai ke Pulau Amaru. Penyebaran fauna berdasarkan garis Weber itu ditunjukkan pada gambar berikut. Pembagian penyebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan garis pemisah fauna yang dibuat oleh Wallace dan Weber, jenis fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna asiatis, yaitu fauna di bagian barat, ada fauna australis, yaitu fauna di bagian timur, dan fauna tipe peralihan, yaitu campuran dari australis dan asiatis. Fauna tipe asiatis. Fauna tipe asiatis adalah jenis fauna yang berada di Indonesia bagian barat, tepatnya yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri dari fauna tipe asiatis ini adalah tidak ada hewan yang bergantung, memiliki jenis mamalia yang ukurannya besar-besar, terdapat banyak jenis kera dan ikan tawar, serta terdapat sedikit jenis burung berwarna. Contohnya adalah pada mamalia ada gajah, badak berjula satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, dan lain-lain. Pada reptil ada buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, dan lain-lain. Pada burung ada burung hantu, burung heron, elang, jalak, kutilang, dan merak. Pada serangganya ada kumbang bedak. Pada ikan air tawar ada ikan busuk. Ini nih gambarnya contohnya. Untuk hewan fauna tipe asiatis. Selanjutnya ada fauna tipe australis. Pada fauna tipe ini adalah jenis fauna yang berada di Indonesia di bagian timur. Tepatnya yang berada di wilayah Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau Halmahera. Fauna tipe ini tidak jauh berbeda dengan fauna-fauna yang ada di benua Australia.
Ciri-ciri dari fauna tipe australis ini adalah terdapat binatang yang memiliki kantung. Mamalianya itu berukuran kecil, ikan air tawar yang relatif sedikit, dan banyak ditemukan jenis burung yang memiliki ragam warna, serta bulu-bulu yang indah. Contohnya nih, pada mamalia ada kanguru, beruang, walabi, landa irian, kanguru pohon, kuskus, dan pemanjat berkantung. Pada reptil terdapat biawak, buaya, ular, dan kadal. Pada burung, ada burung cendrawasih, yaitu hewan endemik ciri khas Indonesia bagian timur. Ada burung raja udang, nuri, kasuari, dan namudur. Ini nih contohnya, tipe fauna tipe australis. Lalu ada fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini adalah campuran dari tipe fauna asiatis dan fauna australis. Terletak di Indonesia bagian tengah, tepatnya berada di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri-ciri fauna tipe peralihan adalah jenis faunanya mirip dengan kedua tipe fauna sebelumnya, yaitu asiatis dan australis. Terdapat hewan endemik asli Indonesia. Faunanya biasanya tidak memiliki bulu dan terdapat beberapa jenis burung dan hewan langka. Contoh hewannya adalah pada mamalia terdapat babi rusa, ikan duyung, anoa, kuskus, monyet hitam, sapi, monyet saba, dan lain-lain. Pada reptil, biawak, komodo, buaya, dan ular. Pada burung, terdapat burung maleo, raja udang, burung dewata, kakatua, nuri, rangkong, dan mandar. Ini nih, contoh gambar dari fauna tipe peralihan. Nah, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Apa yang mendasari para zoologi dalam membagi wilayah persebaran fauna di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Untuk soal kedua, apa ciri-ciri fauna di Pulau Bali? Ayo, apa ayo yang tadi sudah kakak jelasin. Yang ketiga, apa ciri-ciri fauna tipe australis? Jawablah dengan mengisi tabel di bawah ini. Untuk jawaban ke-1, jawabannya adalah karakteristik hewan yang beragam. Yang kedua, jawabannya adalah pada ciri-ciri fauna di Pulau Bali adalah tidak adanya hewan yang berkantung. Jenis mamalianya besar-besar. Terdapat banyak jenis kera dan ikan tawar, serta terdapat sedikit jenis burung berwarna. Karena Pulau Bali masuk pada fauna tipe asiatis. Yang nomor 3. Pada tipe fauna australis, tentu saja hewannya tidak memiliki kantung. Ada kantung. Maaf. Lalu, pada mamalianya cenderung kecil. Pada ikan air tawar, jumlah ikan air tawarnya sedikit jenisnya. Pada burung, memiliki bulu yang warna-warni dan beraneka ragam. Soal selanjutnya ya. Soal nomor 4. Sebutkan 2 binatang yang ada pada semua tipe fauna. Jawabannya adalah biawak dan buaya. Untuk soal terakhir, setelah membaca teks, setujukah kalian dengan status Indonesia sebagai salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia? Apa nih alasan kalian? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Kita setuju bahwa Indonesia adalah memiliki kondisi geografis yang beragam dan juga menghasilkan fauna yang beragam juga di Indonesia, sampai terbagi dalam 3 wilayah fauna dengan karakteristik masing-masing. Mungkin sekian dulu dari kakak. Untuk salah kata dan perbuatan, kakak minta maaf ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.